Kelihatan ya suka belanja ya. Dan pengalaman kayaknya kena cas gitu ya sama merchant. Assalamualaikum Ihwafillah, apa kabarnya pada hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketemu lagi dalam podcast kerjasama antara Radio Mujahidin FM dan Bank Syariah Indonesia Area Kalimantan Barat dalam Ruang Tengah Radio. Tema kita kali ini membahas mengenai Hasanah Card. Dan tentunya di studio kali ini sudah hadir narasumber, pakarnya gitu kan ya. Pakarnya dari BSI Area Kalimantan Barat yaitu Ibu Rina Medianti. Iya, benar ya namanya ya. Betul, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rina ini BM ya, Kepala Cabang KC Pontianak Ahmad Yani 1. Pertanyaan saya, ada berapa Ahmad Yani sebenarnya? Ada 3. Oh, ada 3 ya. Jadi sepanjang jalan Ayani, BSI ada 3. Yang tepat di depan Mujahidin. Itu namanya Ahmad Yani. Itu Ayani saja, nggak ada Ahmad 1-2-nya. Oke. Yang kemudian kedua, di depan kantor gubernur itu Ayani 1. Ayani 1. Ya. Kemudian ada di samping OJK. Jadi OJK, kalau di Paris 2 belok kiri keluar kiri, Paris 2, nah itu Ayani 2. Oh, pantas namanya jadi Ahmad iya, Yani 1 karena ya. satu jalan. Satu jalan itu membedakannya. Tapi sebenarnya sama ya, layanannya sama ya. Sama, pasti sama semuanya. Termasuk yang kita bahas mengenai Hasanah Card juga ini bisa dinikmati ataupun dilayani oleh semua outlet ada di semua Kalimantan BSI Barat di Kalimantan Barat. Oke. Nah, ini tadi kita ngomong mengenai Hasanah Card ya. Kalau udah namanya card itu kan ya, otak kartu ini langsung berpikirnya itu kayak kartu kredit. Betul. Itu kalau di BSI gimana? Iya, jadi Hasanah Card ini Mbak Yun itu sebenarnya sama fitur, fungsi, fasilitasnya sama dengan kartu kredit yang dikeluarkan oleh bank konvensional. Nah, kami di BSI juga mengeluarkan namanya kartu pembiayaan. Nah, itulah disebut BSI Hasanah Card. Namanya BSI Hasanah Card. Betul. Nah, yang membedakan apa gitu? Walaupun fungsinya sama gitu ya, bisa dilakukan transaksi pembayaran, belanja atau misalnya bayar tagihan. Seperti umumnya itu bisa. Kartu kredit yang iya, ini sama. kita digunakan lah ya. Betul. Kita belanja misalnya kan, atau misalnya makan ke restoran digesek, itu bisa. Fungsinya, tujuannya sama. Tapi yang membedakan adalah akad yang digunakan. Akad yang digunakan. Betul. Karena secara syariah sudah akad-akad yang digunakan iya. ya. Nah, kalau untuk Hasanah Card sendiri nih ada berapa akad yang digunakan? Ada 3. Ada 3. Iya. Jadi ada 3 akad. Yang pertama akad yang digunakan itu kafalah, kemudian akad qard, kemudian akad ijaroh. Nah, ini buat ikhwafillah takutnya ada yang belum nggak paham ya apa kafalah gitu itu ya. apa, ijaroh itu apa gitu kan ya. Iya. Kafalah itu di sisi mananya ya? Nah, mungkin pakai cerita kali ya supaya lebih paham jadi, gitu ya ikhwafillah. Contoh nih misalnya Mbak Yuni nih, Mbak Yuni nasabah BSI, pemilik Hasanah Card, gitu ya. Kemudian Mbak Yun ke swalayan belanja gitu kan, belanja terus di kasir mau bayar pakai BSI Hasanah Card. Nah, di situ seolah-olah BSI itu mengatakan kepada swalayannya, Bapak Ibu Yuni ini adalah nasabah kami pemegang Hasanah Card. Tolong dilakukan transaksinya secara tunai. Belanjanya Ibu Yuni. Kami Bank BSI adalah penjamin atas transaksi Ibu Yuni. Betul. Nah, itulah namanya akad kafalah. Bank sebagai penerbit kartu, sebagai penjamin nasabah atas transaksi yang dilakukan. Gitu. Itu yang kafalahnya. Lanjutnya lagi berarti yang kedua tadi ada akad qard. Akad qard. Ya, kalau kartu kredit itu kan kita biasa tarik tunai juga bisa ya, Mbak Yun. Pernah ya di ATM atau di teller. Kartu kredit tapi tariknya tunai gitu kan ya. Butuh cash misalnya, yaudah ke ATM saja tarik tunai gitu. Nah, untuk di kartu pembiayaan BSI Hasanah Card ini itu juga bisa kita tarik tunai di ATM. Akadnya adalah akad qard, akad pinjaman Qadrul Hasan. Nah, atas pinjaman uang yang diberikan itu kewajiban misalnya Mbak Yun menarik 10 juta. Kewajiban Mbak Yun tetap 10 juta. Tidak ada kelebihan, karena kan nggak boleh melebihkan. Itu riba nanti jatuh. Karena tadi quote ya, berarti yang sesuai berarti ya. Betul, jadi sesuai. Kalau tariknya misalnya 4 juta, ya kewajiban gantinya nanti 4 juta juga. Tidak boleh dilebihkan. Terus jadi pertanyaan, nanti pendapatan banknya dari mana? Ya kan? Nah, itulah ada akad ijaroh.
Ijaroh itu? Ya, itu adalah akad sewa atas fasilitas yang diberikan oleh Bank BSI mengenai kartunya. Jadi kita berikan kemudahan, bisa transaksi di mana saja, bisa tarik tunai. Nah itu kan semua ada biaya pastinya gitu ya untuk operasional kartunya. Maka Bank BSI berhak menerima fee. Nah itulah pendapatan Bank BSI dari kartu Hasanah kartu ini. Itu jadi fee-nya itu berarti ya? Betul, sehingga memang kita yakini sama-sama BSI Hasanah Card ini benar-benar kartu syariah dan bebas riba. Yang pastinya sudah ada dari Dewan Pengawas Syariahnya, DPS-nya? Oh iya, tentu. Semua produk yang dikeluarkan oleh BSI, Bank termasuk Syariah, Hasanah Card termasuk salah satunya Hasanah Card, tentu sudah melalui kajian oleh Dewan Pengawas Syariah. Nah, tadi nih Mbak Dina, kalau nama Hasanah Card itu kan kalau nama kartu kredit ya, biasanya kan warnanya suka beda-beda tuh, gitu kan ya. Ada yang abu-abu, ada level-levelnya. Ada level-levelnya gitu kayak kan. Ayam geprek ya. Ya, mau level berapa nih pedesnya gitu kan ya. Nah, kalau di Hasanah Card apa semuanya sama nih yang kayak Mbak Dina bawa nih yang apa? Kalau ini yang platinum. Oke, yang platinum ini berarti yang level paling berapa? Tinggi. Oke, level paling tinggi ya, paling pedas. Paling pedas. Jadi ini limitnya paling gede. Kalau untuk yang platinum itu mulai dari 40 juta sampai dengan bisa maksimal 900 juta loh Mbak Yun. Yang platinum? Iya. Aduh, bahaya ya. Pusing ya. Pegang saya, tapi saya pegang ini nanti jalan-jalan. Oh ini berarti bisa sampai 900 juta. Nah ini yang platinum. Kalau yang di bawahnya lagi? Ada yang gold. Ada yang gold? Iya, gold itu mulai dari 8 juta sampai dengan 30 juta. 8 juta sampai 30 juta. Ada lagi di bawahnya lagi? Ada lagi. Biasanya yang pemula-pemula yang mungkin penghasilan per bulannya masih standar gitu ya. Kita kan kalau mau ngajuin minimal penghasilan itu 3 juta per bulan atau 36 juta lah per tahun gitu, baru bisa mengajukan BSI Hasanah Card gitu. Nah itu yang klasik biasanya dapat itu limitnya mulai dari tiga tadi ya, ada yang klasik, kemudian gold, dengan platinum yang paling tinggi ya. 100 untuk saya ya. Nah kemudian Mbak Din, pertanyaan saya selanjutnya, jika nasabah gitu kan ya ingin memiliki Hasanah Card ataupun orang umum yang memiliki Hasanah Card, berarti kan dia harus datang apply ke BSI, bisa cabang manapun, bisa. Jadi dia harus jadi nasabah dulu ya. Tidak harus memiliki tabungan sih. Tidak harus memiliki tabungan? Iya, misalnya belum punya tabungan, pengen punya kartu Hasanah Card aja dulu mau pakai, boleh-boleh aja gitu. Jadi kita kalau pengajuan tidak juga harus datang ke outlet. Jadi bisa misalnya ke call center, telepon, nanti akan ada telemarketing. Call center itu di berapa? 14040 14.040 24 jam. Oke, jadi kalau kepengen tinggal telepon 14.040 dan tidak perlu harus punya tabungan di Bank Syariah Indonesia. Tidak. Nah tadi ada 3 kartu itu. Nah nanti pemilihannya apakah boleh tuh nasabah suka-suka dia nih misalnya saya pengen platinum dong gitu kan ya gitu ya, atau misalnya enggak deh saya pengennya nggak mau yang gold aja gitu ya, biar limitnya. Biarpun saya misalnya berhak untuk mendapatkan platinum tapi saya nggak mau platinum karena ngeri banget misalnya gitu kan, bisa nggak seperti itu? Bisa, jadi kartunya sesuai request nasabah, tapi nanti kami di pihak bank pasti melakukan verifikasi dulu ya gitu atas penghasilan nasabah, kira-kira yang cocoknya masuknya jadi berapa. Jadi memang gitu seperti pembiayaan ya. Betul. Ada di analisa gitu juga ya. Karena kan kita tujuannya memberikan kartu ini bukan untuk supaya pemegang kartu menjadi konsumtif, Mbak. Tujuannya adalah untuk edukasi, benar-benar untuk membantu kebutuhannya. Sehingga limit yang diberikan pun harus kita sesuaikan dengan kemampuan bayar si nasabah. Iya, jangan sampai nanti si nasabah malah terlilit hutang gitu kan. Dari kita apply ya sampai kemudian itu diterima di tangan nasabah, itu sampai berapa lama Mbak Rina? 14 hari kerja prosesnya gitu ya. Dari nasabah mengajukan, proses di kantor pusatnya dianalisa sampai ada putusan nih, ini di approve atau tidak, sampai dengan pengiriman itu maksimalnya 14 hari kerja. Sabtu Minggu nggak termasuk ya? Tidak. Karena hari kerja. Iya. Nah terus nanti apakah nasabah itu harus datang ke kantor untuk ngambil kartunya gitu kan ya, atau tinggal duduk-duduk aja diam-diam di rumah leye-leye sore-sore gitu kan, sambil ngeteh di sore hari tiba-tiba datang untuk kartu, gimana tuh? Jadi nanti nasabah bisa pilih pengirimannya mau kemana, misalnya dikirim ke alamat rumah boleh, atau misalnya ke alamat kantornya tempat kerja boleh juga. Jadi nanti kartunya dari pusat, BSI pusat langsung mengirim ke alamat nasabah. Alamat nasabah. Jadi nasabah nggak perlu datang ke kantor BSI untuk ngambil kartu, nggak perlu ya? Nggak perlu.
Jadi langsung diterima. Diterima di lokasi di mana nasabah mau tergantung gitu. keinginan nasabah tadi mau dikirim kemana ya. Nah untuk pembayarannya sendiri gimana teknisnya? Mudah sekali. Jadi kalau misalnya nasabah sudah punya mobile banking BSI, nah itu bayarnya lewat mobile banking aja. Iya, langsung ada menunya di pembayaran, pilih Hasanakad, nanti langsung muncul tagihannya berapa. Tapi kan tadi kalau Hasanakad tadi kan emang kalau nggak punya tabungan boleh. BSI, berarti kan dia nggak punya mobile banking tuh. Nah itu dia. Jadi gimana tuh bayarnya? Jadi kan kalau punya Hasanakad, nasabah jadi mikir, oh enaknya harus punya rekening juga untuk bayar. Jadi tetap memang lebih nyamannya gitu kan ya, nasabah itu punya dulu rekening Bank Syariah Indonesia gitu kan ya, baru nanti apply Hasanakad supaya nanti pembayaran tiap bulannya mudah. Sebenarnya lewat bank lain juga bisa, cuman kan biasanya ada cas ya, Mbak Yun. Gitu. Nah tadi soal perbedaan antara Hasanakad dengan kartu kredit. Selain dari akad-akadnya tadi, nah saya pengen ini nih, kalau emak nih suka sensitif sama namanya biaya. Nah, tadi kita belum ngomongin. Tadi kan kita sebentar tuh ngomongin masalah limit ya. Limit kartunya. Yang kayak Bu Rina punya ini gitu kan ya. Ini bisa sampai ada namanya soalnya. Bisa sampai 900 gitu kan ya. Nah, itu kalau biayanya seperti apa? Apa beda tiap kartu? Itu beda, berarti beda warna, beda biaya. Betul. Jadi ada nanti berapa biaya tuh Bu Rina? Di setiap kartu itu ada kan ada beberapa jenis kartunya. Nanti di masing-masing jenis, misalnya yang platinum gitu ya, dia ada kategorinya lagi. Dia kategori 1K atau kategori 2 sampai dengan kategori 5 gitu. Nah, masing-masing itu ada monthly fee-nya, ada annual fee-nya juga. Itu berbeda-beda sesuai dengan limit kartunya. Gitu. Nanti nasabah bisa lihat sih, kalau di sini kan ada nih formulirnya. Di formnya ini dari formulirnya ya. Betul. Ada formulirnya nanti di sini. Jelas sekali fiturnya, berapa biayanya. Tulisannya juga nggak kecil-kecil ya, gede-gede juga yang bisa dibaca. Nah, di sini ada nih. Untuk limit biaya-biayanya yang tadi mak kan sensitif ya, pengen tahu mahal nggak nih kartunya. Ada. Nah tadi apakah bisa digunakan di seluruh toko, di seluruh merchant, semuanya bisa pakai kartu Hasanakad ini atau ada pengecualian untuk yang tertentu? Ya malum lah ya, ini kan syariah bawa-bawa nama syariah gitu ya. Syariah gitu kan ya. Bisa belanja apa aja, barangnya bagaimana, terus apa yang nggak bisa, apakah nanti langsung nolak otomatis atau bagaimana? Banyak nanya ya. Nggak apa-apa, harus nanya sih. Jadi betul Mbak Yun, walaupun ini sama gitu ya fungsinya dengan kartu kredit gitu, tapi memang ada pembatasan transaksi karena kan kita memang mengacunya harus transaksi yang halal. Jadi kalau transaksi non halal itu tidak diperkenankan, sehingga untuk kartu Hasanakad ini di merchant non halal misalnya yang menjual minuman keras, kemudian tempat perjudian gitu ya, atau prostitusi itu sudah diblok. Saya punya pengalaman, Mbak Yun. Waduh, pengalamannya. Jadi waktu itu pada saat liburan gitu kan ke Bali, saya singgah gitu ya di satu toko, tapi nggak masuk. Di depannya itu kan jual merchandise ya, ada gantungan kunci. Saya mau beli gitu kan, udah pilih-pilih beberapa. Pada saat mau bayar di kasirnya pakai Hasanakad, digesek ditolak. Gitu. Bingung kan, padahal di toko sebelumnya masih berhasil gitu. Apa limitnya habis apa gimana gitu. Ya udahlah, nggak mungkin lah ya limit habis gantungan kunci kan. Nah, agak bingung. Pada saat saya tanya ini kenapa, memang diblok kata kasirnya. Kartu ini nggak bisa dipakai di sini. Oh kenapa ya? Karena rupanya di dalamnya di tokonya jual minuman keras gitu. Jadi ada kode-kodenya. Memang ada kode-kodenya sehingga memang kartu Hasanakad memang diperuntukkan untuk yang halal, transaksi yang halal ya. Jadi kalau kayak kita bisa lah belanja di supermarket masih bisa. Yang gitu penting ya. aja sih. Ke mall masih bisa, alhamdulillah. Kemudian fitur lain apa aja nih yang mungkin kan kalau BSI kan biasanya banyak promo-promo tuh. Kalau saya lihat ya, lihat di mana-mana tuh banyak promo tuh macam-macam. Dari kemarin dari kemarin yang gadai, cicil emas gitu kan. Terus ada Mitra Guna juga kemarin kita bahas kan ada promo-promonya. Nah kalau untuk kartu Hasanakad sekarang ini habis bergabung gitu kan ya. Nah ini ada promo apa aja nih? Banyak banget Mbak.
Jadi kalau misalnya kita contoh kalau belanja gitu yang suka belanja online itu di e-commerce banyak sekali diskon, cashback. Aduh pokoknya yang suka belanja online pasti suka gitu ya. Kemudian kalau misalnya suka kulineran, nah itu banyak diskon. Yang paling dekat aja deh kalau misalnya di Pontianak yang suka makan KFC, nah itu diskon 15% kalau makan. Oke. Terus kalau belanja habisnya langsung pergi dong ya. Ya kita habis ini langsung ke situ ya. Dipakai ini ya. Pakai ini biar diskon 15. Terus kalau belanja kita juga banyak kerjasama dengan toko-toko furnitur. Nggak kalah lah ya sama kartu kredit. Betul, lengkap sekali. Nah untuk lengkapnya mungkin Hiwapila bisa cek di websitenya BSI karena bisa kan itu update terus ya tiap bulan promonya apa saja. Oke. Nah Mbak Dina, ini untuk Hasanahkat ini fiturnya apa aja? Terus yang paling saya tanyakan itu adalah promonya. Apakah tiap bulan itu ada promo ganti-ganti terus promonya gitu kan ya? Terus kita mesti cek di mana promo-promonya. Iya, bulan ini ada apa gitu ya? Ada apa? Belanja di sini diskon nggak ya gitu ya? Ada diskon sekian persen nggak? Ada diskon 70% nggak? Ngarep ya 70% ya? Gimana Iya, jadi kalau untuk fitur tentu ada gitu ya. Kita selalu mengupdate dan mengupgrade gitu fitur-fitur yang ada di BSI Hasanahkat. Nah, contohnya kita ada 4 smart nih. Jadi ada smart bill pertama. Jadi fiturnya dari Hasanahkat ini diawali dengan smart. Iya. Smart bill yang pertama itu untuk pembayaran tagihan. Misalnya yang bulanan gitu ya, yang rutin. Yang rutin gitu ya. Iya, listrik gitu, telepon, air, itu bisa internet gitu ya. Nah, itu langsung di request saja bahwa setiap bulan akan didebet dari Hasanahkatnya. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing lagi gitu untuk udah bayar belum ya, itu otomatis dan tidak akan terlewat gitu untuk pembayarannya. Nah, yang kedua ada smart spending. Smart spending. Iya. Jadi kalau yang suka belanja terus terima kasih jadi nggak enak hati saya. Terus bulan depan kan muncul ya tagihan aduh gede banget gitu ya, langsung jeblek gitu ya, bayarnya gede. Saya pengennya dicicil aja lah misalnya. Nah itu ada fitur smart spending. Smart spending. Betul. Itu berapa lama jangka waktu nyicilnya? Bisa dengan 1 tahun sampai dengan 1 tahun. Tapi kalau yang promo saat ini kita bebaskan fee itu 6 bulan. Iya, jadi kalau misalnya mau request untuk smart spending, habis kita belanja nih, misalnya hari ini Bu Yuni belanja, terus boleh hari ini atau misalnya maksimal besok lah telepon ke call center, dikonfirmasi, Mbak tadi pembelanjaan saya senilai sekian di misalnya di merchant mana, tolong di setting smart spendingnya ya 6 bulan. Misalnya belanjanya 6 juta, saya sebulannya 1 juta aja deh bayarnya gitu tiap bulannya. Termasuk kalau kita mau yang tadi yang enggak lagi promo yang ada fee tambah. Ada fee-nya, bisa juga. Telepon juga. 14040. Iya. Jadi nanti dia yang akan nyampaikan berapa yang harus kita bayar. Betul. Per bulannya. Nanti dihitungkan berapa. Misalnya total belanjanya yang per bulan itu berapa plus fee-nya berapa gitu. Tadi smart spending. Berarti 2 lagi ada 4 kan tadi kan? Iya. Kemudian ada smart edu. Jadi kan lagi musim nih ya bulan-bulan ini untuk pembayaran sekolah. Benar nggak? Iya. Kita kan agak pusing juga gitu ya, bayar sekolah anak biayanya tidak murah gitu. Nah di BSI Hasanahkat bisa digunakan. Jadi limit yang kita punya bisa kita tarik atau kita transfer ke sekolah untuk pembayaran sekolah anak kita. Gitu. Sama, nyicilnya juga tadi sama juga. Kalau mau dicicil bisa juga. Iya, sama. Prosesnya telepon ke call center 24 jam minta di setting smart spendingnya. Berarti yang terakhir. Nah, fitur yang keempat ini yang terakhir gitu. Ini BSI juga selain memberikan kebaikan di dunia gitu pada pengguna kartu Hasanahkat, kita juga mengajak Hiwapila untuk berbuat amal kebaikan. Gitu. Jadi smart apa jadinya nih? Jadi smart sedekah namanya. Smart sedekah. Itu sama maksudnya dari Hasanahkat ini juga. Iya. Jadi tapi di setting ya berarti ya. Betul. Jadi dari limit kartu pengguna Hasanahkat, misalnya nih Mbak Yun pengen setting, saya pengen sedekah dong tiap bulan 100.000 didebat aja dari Hasanahkat saya. Nanti bisa banyak pilihan lembaga-lembaga belanja doang ya.
ya namanya jadi ingat akhirat juga ya. Iya. Kemudian nanti pilihannya itu ada pilihan atau gimana tuh? Ada pilihan banyak lembaga yang sudah kerjasama gitu. Bisa juga kami di BSI juga punya lembaga penyalur zakat gitu ya. Oke, lembaga penyalur sendiri ya. Iya. Yang apa Bangun Sejahtera Mitra Umat. Nah, terus aku suka lihat jadi suka tahu. Iya, nah bisa pilih di situ juga. Oh, jadi bisa pilihan mau menyalurkan kemana itu apa namanya lembaga-lembaga yang sudah bekerja sama lah ya, yang sudah iya, bekerja sama. Nanti tinggal kita pilih mau kemana aja. Iya, betul. Masya Allah. Tinggal dipilih. Masya Allah. Tadi tuh yang promo-promo tadi fitur tadi, ya. tadi fitur udah 4. Nah, yang promonya tadi promo-promo nih yang penting. Mulai di mana tuh promo-promonya? Nah, sebenarnya kalau mau lebih detail kita nanti bisa cek di websitenya. Cuman ini yang lagi happening gitu ya, mungkin yang sering digunakan juga gitu. Yang suka belanja online. Nah, itu di beberapa e-commerce kita juga sudah kerjasama gitu ya. Itu ada cashback. Promo cashback. Jadi pakai atau kartu diskon. itu nanti dapat cashback. Betul. Di e-commerce-nya juga bisa cek sih, bisa di search aja kan promo BSI Hasanakat muncul nanti. Kadang berubah-ubah sih setiap bulan. Harus sering-sering ngecek. Iya, betul. Apa aja. Oke, ini ada pertanyaan juga nih kayaknya ini dari Ibu Afila boleh ya? Boleh. Silahkan pertanyaannya dari Ibu Afila. Oke, baik, terima kasih. Banyak udah pertanyaan loh. Kelihatan ya suka belanja ya. Dan pengalaman kayaknya kena cas gitu ya sama merchant. Jadi tadi pertanyaan pertama terkait misalnya pengen pakai smart spending gitu ya, lebih dari 6 bulan, berarti kan nggak ambil promo yang 0%. Nah, Mbak kan akan kena tuh namanya fee yang diambil oleh bank. Itu akan langsung dicas pada saat tagihan berjalan bulan berikutnya kan muncul tuh tanggal cetak tanggal 18 gitu. Fee-nya nominalnya akan dihitung oleh petugas pada saat melakukan konfirmasi ke call center. Gitu. Jadi pasti beda-beda. Jadi kalau kita mau tahu berapa tambahnya itu, berarti kita tetap harus telepon ke call centernya. Nanti ketahuan ya berapa tagihannya kita, kemudian berapa fee-nya, gitu kan ya. Termasuk nanti kalau misalnya kita mau mau jangka waktunya jadi yang misalnya 12 bulan gitu ya. Nah, itu kan nanti dihitungkan di sana berapa misalnya yang harus dikenakan fee-nya, kemudian nominal cicilan per bulannya berapa. Nah, itu akan muncul di tagihan bulan berikutnya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua tadi misalnya kita belanja di toko yang kadang dia mengenakan cas gitu ya. Nah, iya tuh gimana tuh? Kan ada kan, tapi dia kan bisa konfirmasi ya ketika mau gesek di edisi Bank mana gitu kan, Mbak ini dicas ya 2% atau 3%. Nah, itu juga akan muncul nanti di tagihan pengguna kartu. Iya, bulan depan. Jadi masuk ke tagihan akan juga muncul, ya? Iya. Misalnya 2% dari belanja 1 juta plus 2% plus 2%. Iya. Lanjut silakan Ibu Afila, ada pertanyaan lagi? Ya, baik, kalau untuk konfirmasi Ibu Afila, untuk konfirmasi smart spending itu maksimalnya H-3 sebelum tanggal cetak tagihan. Nah, tanggal cetak tagihannya tanggal berapa tuh, Bu? Umumnya tanggal 13 rata-rata. Ya. Jadi tanggal 10 lah ya maksimalnya. Sebelum itu keluar tanggal berapa kita sudah harus sudah konfirmasi. Termasuk jadi tadi polanya spending. Mau bayarnya yang berapa juga kita konfirmasi di situ. Betul. Nah, untuk kartu BSI Hasanakat ini tadi kan tanya ya bisa di edisi mana aja, terus bisa di merchant mana saja gitu kan. Alhamdulillah kartu BSI Hasanakat ini karena sudah kerjasama dengan jaringan Mastercard dan Cyrus, jadi kita bisa gunakan di seluruh edisi dan merchant yang bekerjasama dengan Mastercard dan Cyrus. Ke luar negeri pun bisa. Jadi kalau misalnya tadi Ibu Afila ada yang pengen berangkat umroh, bisa nggak ya pakai kartu ini dibawa ke sana gitu? Bisa, alhamdulillah. Kalau ke Eropa juga bisa. Ke Amerika juga bisa. Yang penting tadi ada yang Mastercard-nya dengan yang Cyrus-nya. Dan tentunya tadi untuk tempat-tempat yang halal ya. Oh ya, pasti dong. Itu syarat pertama. Syarat pertama. Yang keduanya yang itu tadi. Oke. Ada lagi nggak? Terakhir mungkin pertanyaan dari Ibu Afila, silakan.
Oke, baik. Jadi misalnya sudah setting smart spending gitu ya. Misalnya 12 bulan gitu ya. 14.040 mau tadi 12 6 bulan, 6 bulan gitu 6 ya. bulan ataupun 12 bulan ya, belum ada tambahan fee-nya, nggak apa-apa deh 12 bulan terus tiba-tiba baru dapat 3 bulan ada rezeki. Ada rezeki. Gimana tuh? Pengen dilunasi. Jadi mudah saja, tinggal telepon lagi ke call center, dikonfirmasi pengen melunasi dan membatalkan smart spendingnya. Dan itu bebas biaya, tidak ada penalti. Hanya memang kalau misalnya kita ambil yang 12 bulan tadi, berarti kan sudah ada fee yang kita bayarkan di awal, itu tidak ada pengembalian. Gitu. Jadi apa namanya? Tiba-tiba kita mau ubah lunasi, pun, mau lunasin semuanya tetap bisa dilayani. Ya, dan tidak ada biaya tambahan. Nah, terakhir nih Mbak Dina mengenai kartu-kartu yang seperti ini. Ya. Keamanannya bagaimana? Iya, itu yang kadang dikhawatirkan ya, banyak kejadian. Tadi kan pakai SMS. Iya. Nah, SMS itu kan berarti nomor yang nomor handphone kita, ya kan, kirim ke nomor yang memang ada di aplikasi ini kan ya. Iya, betul. Jadi kalau ada nomor lain yang datang itu kita mesti abaikan. Hati-hati, kan, ya? Iya betul. Nah tadi mengenai keamanannya gimana? Betul. Jadi alhamdulillah kalau untuk kartu Hasanah Card kita sudah lengkap untuk security-nya, keamanan. Misalnya pada saat belanja online itu pasti kita kirimkan kode OTP pada saat konfirmasi pembayaran dan itu terkonek ke nomor handphone si pemilik kartu. Jadi mohon dipastikan nomornya adalah yang aktif dan yang sesuai gitu ya. Kemudian ada SMS pemberitahuan pada saat transaksi penggunaan kartu, itu untuk memitigasi apabila kartu kita digunakan oleh orang lain yang tidak berhak. Nah itu pagar-pagar lah yang kami buat gitu ya di BSI untuk mengamankan pengguna kartu. Tetapi juga tentunya para pengguna kartu juga harus berhati-hati dan aware pada saat menggunakan. Jangan memberikan nomor PIN ke orang lain karena kan sifatnya rahasia. Kemudian jangan memberikan kode OTP misalnya gitu ya, ada masuk kode OTP terus ada yang minta telepon ngaku-ngaku dari BSI gitu ya. Terus kita berikan, itu harap berhati-hati karena petugas bank tidak pernah meminta nomor PIN, meminta nomor OTP, itu sama sekali tidak pernah. Gitu. Jadi tetap harus waspada sih dalam menggunakan kartu Hasanah Card ini gitu. Nah, satu lagi terakhir untuk konfirmasi gitu ya, untuk call center itu BSI cuma ada satu line. 14.040. Iya, yang 14.040. Jadi kalau ada nomor lain itu diabaikan saja karena itu sudah pasti bukan resmi dari BSI. Iya. Mungkin sekiranya Ikhwafila mungkin ada ragu-ragu gitu kan ya. Diangkat apa enggak apa enggak gitu kan. Maka harus diingat adalah 14.040. Nah, kalau misalnya masih ragu-ragu juga tinggal confirm datang ke outlet boleh konfirmasi gitu kan ya. Misalnya terima SMS kan kadang gitu ya, penipuan dapat SMS nih penawaran apa gitu kan, transaksi, konfirmasi saja dulu ke outlet atau ke petugas bank yang memang Ikhwafilah kenal gitu. Jadi nanti kita bantu cekkan, kita pastikan ini resmi atau tidak. Oke, baik. Terima kasih ya Bu Rina ya penjelasannya sama-sama mengenai Hasanah Card, dan untuk Ikhwafilah semuanya segera miliki BSI Hasanah Card ya. Iya. Bisa akses di 14.040. Betul. Terus bisa lewat webnya BSI juga. Betul. Gitu kan ya. Jadi banyak cara sebelum nggak mesti harus datang ke kantor untuk mendapatkan BSI Hasanah Card. Baik. Terima kasih Ikhwafilah semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you ya Mbak Rina ya. Terima kasih.